Selamat siang Pak Pur. Ini posisi situasi di Jombor keadaannya begini Pak Pur. Menurut Pak Pur gimana ini? Selamat siang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rahayu, ini rahayu, rahayu sakum Rayu. dumadi. Bismillah. Masalahnya situasi di Indonesia keadaannya lagi ribut, lagi geger Pak Pur. Menurut pendapat Pak Pur gimana ini Pak Pur? Masalahnya di Terminal Jogja Jombor ini situasi begini, nggak ada umat penumpang sama sekali yang lewat ini. Begini Mas Bro, masalahnya ini ya bukan membuat hiruk pikuk atau memperkeruh suasana. Para pendemonstran itu hanya menyampaikan suara untuk apa? Merebut kemerdekaan dari penjajahan dalam negeri ini sendiri. Kenapa saya bilang kok menjadi penjajahan dalam negeri ini sendiri? Karena bahwa nenek moyang kita, kakek-kakek kita, bapak-bapak kita ini adalah merebut kemerdekaan dari penjajah asing, Belanda, Jepang dan lain-lain. Ya, terus pencapai sampai sehingga bisa mencapai kemerdekaan yang disahkan tahun 1945, sehingga di situ menghasilkan undang-undang yang dibuat pasal 33 ayat 3 bahwa kekayaan negara, bumi, air seisinya dikelola oleh negara dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, ini menuntut haknya rakyat itu, bukan apa-apa. Menuntut kesejahteraan, kemakmuran yang merata, tidak setimpang, tidak ada yang harta melimpah, turah-turah, sehingga dibuang-buang paribasannya kan. Ya seperti gaji DPR ini, masa tadi kalau dihitung-hitung 300 juta sampai 1 M ini, tidak masuk akal ini. Terus kami ini sebagai apa? Paling terdepan, garda depan seharusnya kuli-kuli para buruh-buruh semua ini. Tidak salah mahasiswa ini, itu benar itu, pahlawan-pahlawan bagi negeri ini. Mahasiswa ini benar, ini saya biasanya nggak tertarik ada demo-demo yang lain-lain, itu tertarik. Hanya tahun ini saya tertarik dengan demonya mahasiswa ini untuk merebut kemerdekaan dari penjajah dalam negeri itu sendiri. Mahasiswa benar, ini murni nih, nggak ada tunggang-tunggangan, bukan mahasiswa ini. Ini mahasiswa, bukan mahasiswa. Dan rakyat yang sejati, pemberani, saya suka itu, saya suka itu. Bila perlu, inilah isi kemerdekaan, bukan isi kemerdekaan 17, ini yang ke-80 ya, hanya panjat pinang, balap karung, apa itu? Makan kerupuk, lari dalam karung, apa itu? Ini yang sesungguhnya, yang sejati, yang harus direbut oleh masyarakat Indonesia untuk apa? Mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila yang kelima itu. Gitu, Bung. Jadi jangan dianggap anarkis atau apa, enggak. Kalaupun ada sesuatu yang rusak, bahwa perjuangan adalah butuh pengorbanan. Bukan apa-apa, bukan anarkis itu. Enggak ada anarkis. Tidak ada itu. Perusakan apa itu sudah hal biasa. Itu namanya kerugian materi atau nenek moyang kita itu udah gugur di medan perang, hal biasa. Ya. Jadi jangan dimanja-manja lah itu. Para pejabat itu harus mendengar ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat ini. Ini coba lihat. Budak-budak pada keliaran ini, entah semua peluang makan, tanya satu persatu tuh. Sudah makan belum semuanya itu? Ya? Itu, nih bapak tua ini, bapak tua ini, coba lihat itu. Bapak tua ini, tanya itu, punya duit nggak, berapa dia? Itu yang harus diperjuangkan oleh mahasiswa sekarang ini. Mahasiswa ini murni, bukan mahasiswa yang sebenarnya. Dan rakyat-rakyat semuanya itu memperjuangkan, merebut kemerdekaan dari penjajah dalam negeri itu sendiri. Ya, ini sudah muak rasanya rakyat Indonesia ini. Jadi sedikit-sedikit jangan dibilang anarkis. Kalaupun ya maaf, ada bapak polisi, ada bapak TNI,
Ini seharusnya Bapak polisi dan Bapak TNI ini ya ikut memperjuangkan dan memberi keamanan, memang sudah betul, cuma karena kalaupun ada dianggap pelanggar, bukan pelanggaran, itu resiko seorang benteng dan resiko seorang orasi menjadi apa, ini udah hal biasa. Ada nasib, ada yang maaf, saya juga mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun pada yang Bapak ojol itu ya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam syuhada fisabilillah. Itu. Dan jangan kita keluarga juga diberi ketenangan bahwa itu adalah jihad fisabilillah. Dan juga sama-sama Bapak TNI dan Bapak polisi Polri ini juga untuk mengokohkan kekuatan bangsa Indonesia yang sejati, yang seutuhnya. Jangan dihalangi orasi rakyat dan mahasiswa ini. Jangan. Biarkan ini. Itu suara rakyat yang menuntut dari hak absolut yang harus diberikan oleh pada negara ini sendiri. Yang harus diberikan. Jangan hanya beberapa gelintir orang yang dikasih kemakmuran itu, yang punya kesempatan untuk korupsi, ya, sampai ribuan triliun, ya, lalu uangnya dilipat, ditaruh di luar negeri sana, di Swiss, di Amerika, di Singapura, dan lain negara-negara, di Inggris sana. Kurang ajar semua kan? Kurang ajar ini. Gampang untuk memberantas korupsi itu. Seperti Tiongkok atau seperti Korea Utara itu sudah. Kalau nggak mau, aku siap menjadi algojonya. Siap nih, banyak warga-warga negara yang siap menjadi untuk algojonya. Tak usah dikasih obat penenang atau dikasih apa, tak usah. Biasa, samore atau senapan yang ini. Bisa lah saya ini. Kenapa tidak bisa? Negara daripada menghargai beberapa orang, tapi mengorbankan rakyat se-Indonesia, 280 juta menjadi korban semua. Yang seharusnya kekayaan negara diberikan kepada rakyat, bukan digaglek sendiri itu. Macam mana ini? Emosi. Kalau kita bicara, coba ya, ini suara rakyat itu di warung kopi, di warung angkringan, di pinggir-pinggir jalan, tukang becak, tukang ojek, menyuarakan hal ini itu seperti biasa. Bukan disutradarai, nggak ada yang ngompor-ngompor atau sutradarai, nggak ada. Itu udah saking ngerti. Bagaikan bisul yang besar atau wudun itu yang sudah lama ngunjer, lama cenut, lalu menjedak dam. Saat ini baru lampu kuning ini, belum lampu merah, bom. Belum, ini baru lampu kuning ini. Ya kan? Gimana? Harusnya ini negara berpikir. Jadi mudah. Jadi presiden ini untuk memajukan bangsa ini mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan ini kalau menurut saya. Kekayaan Indonesia ini, kekayaan bumi dan laut dan hutan, perhatian, sebulan menyaur apa pinjaman IMF, Bank Dunia, sebulan sudah lunas. Tak ada nanti-nanti. Macam mana? Bapak tahu berarti Bapak ya? Tahu persis lah. Aku 90 itu di kalangan birokrasi saya. Saya menjadi, udah sampai ususnya para pejabat tinggi itu saya tahu semua. Sampai dalam-dalamnya apa, tahu semua saya. Jadi nggak ada disembunyikan seharusnya ini. Kurang ajar semua. Konglomerat dan pejabat tinggi yang mempunyai kekayaan di dalam negeri ini. Ya. Jadi ini baru lampu kuning. Belum lampu merah. Ini. Belum lampu merah. Mesti harus berpikir nih. Pejabat-pejabat tinggi negara untuk mengatur negeri ini. Mencapai kesejahteraan dan mencapai sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pak. Itu. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.